Nah, sekarang kita sudah memasuki kawasan sawit forest. Widih, cakep ya. Wih, seger nih teman-teman. Jalannya juga udah mulai bagus ya. Cakep. Oke, kita lanjut lagi. Kita kelilingin. Waduh, cakep. Aduh, ini kalau rombongan emang enak sih. Makan bareng kan ya di sini. Cakep. Wah, seger banget. Sampai sini cuacanya juga bersahabat. Oke teman-teman, posisi kita sekarang sudah di ruas jalan Parung Panjang ya teman-teman. Nah, karena kita keberangkatan itu dari Tangerang sekitar, jadi kita via Parung Panjang. Jadi rute kita itu Parung Panjang, nanti tembus-tembusnya itu di ruas jalan Dago. Nah, dari sana nanti baru tuh kalau udah ketemu persimpangan tajam ke arah Kecamatan Nanggung, kita belok kanan. Sebenarnya ada dua alternatif untuk ke arah sana. Yang pertama lewat Tenjo, yang kedua jalur yang kita lewati sekarang yaitu Parung Panjang. Cuma kalau kita lewat Tenjo nih, jalannya tuh rada muter karena kita ngejar waktu, ya udah kita lewat sini aja begitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang keberangkatan dari Jakarta atau Tangerang kota, Bogor kota, itu kan rutenya Dramaga Luwiliang. Nah, nanti sama tuh kalau udah ketemu persimpangan ke arah Kecamatan Nanggung, teman-teman ambil lurus jalan ke arah kiri. Jadi sebaliknya, kalau kita kan kedatangan dari Tangerang, kita belok kanan. Sekarang kita jalan lagi, kita jalan dulu, oke? Nah, ini setelah jalan lurus terus ada persimpangan. Kalau ke kanan itu ke arah Tenjo, kalau kita lurus itu ke arah Cigudeg. Nah, kita tetap lurus karena kita mau tembus-tembusnya itu nanti ke ruas jalan nasional, yaitu ruas jalan Cigudeg. Oke, kita jalan lagi. Ini jalan masih lurus terus ya teman-teman. Untuk kondisi ruas jalan Parung Panjang sekarang, ya masih sama dengan beberapa tahun terakhir ya teman-teman. Tuh masih banyak jalan itu yang pada pecah-pecah gini. Tuh besar-besar kan? Karena memang jalan ini menjadi perlintasan mobil-mobil besar, mobil-mobil gede teman-teman. Jadi ya nggak heran kalau jalannya pada pecah. Pecahnya itu besar-besar lagi. Tapi kalau Bobek lihat sih emang kebanyakan itu arah sebaliknya ya teman-teman. Kalau untuk keberangkatan seperti kita sekarang, ya relatif lah ya. Tuh masih banyak tuh yang pada pecah-pecah begini. Nah, ini sih masih mendingan. Tadi sih besar-besar banget di belakang teman-teman. Kalau teman-teman dengan kecepatan tinggi nggak ngelihat tuh, waduh itu bisa ngejungkel. Saran Bobek sih kalau malam mending gak usah lewat sini deh. Kalau teman-teman kemalaman mending lewat Tenjo, lebih aman deh kayaknya. Nah, sekarang kita sudah memasuki kawasan sawit forest. Widih, cakep ya. Wih, seger nih teman-teman. Jalannya juga udah mulai bagus ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Wih, ini udaranya seger banget loh. Sawit forest ini luas lahannya berapa ya? Dan penerangannya udah mulai rada banyak nih. Tuh. Nih kalau udah ketemu persimpangan dua seperti ini, itu kan ada petunjuk tuh ke arah kanan Bunar, ke arah kiri Rumpin. Kita ke kanan ya teman-teman, ke arah Rumpin. Oke, let's go, kita jalan lagi.
Nah teman-teman, yang bikin beda sekarang itu kalau Bobek perhatiin itu penerangan. Tuh yang tiang putih-putih ini, tiang tinggi ini, tuh udah banyak banget di tiap apa namanya itu, tiap sudut itu udah banyak. Tuh kan udah banyak banget nih penerangan. Ih asik nih kalau malam. Wih, tuh banyak kan? Tuh, jadi udah sepanjang jalan ini overall udah banyak penerangan tuh. Duh, cuaca mulai gelap. Duh, sepertinya tidak akan bersahabat teman-teman cuaca pada hari ini. Bodoh amat, kita gas lagi. Pokoknya kita lanjut terus sampai destinasinya. Oke? Kebun Tender Malah. Let's go. Nah teman-teman, kalau dilihat dari papan petunjuk di depan tuh, Jasinga ke kanan, Luwiliang ke kiri. Nah kita ke arah Luwiliang ya. Di depan kita akan memasuki ruas jalan Cigudeg. Cigudeg apa masih Jasinga gitu. Duh, ada mobil rame. Nah, kita ke kiri. Jalan Bunar. Oh, ini Jalan Raya Bunar. Tapi ini udah memasuki wilayah Cigudeg begitu, teman-teman. Kita susul bentar. Kita gaskan. Nah, Jalan Raya Bunar ini udah masuk apa namanya tuh Jalan Raya Nasional, Jalan Nasional maksudnya. Nah, kalau udah masuk ke Jalan Nasional gini harusnya mah aman ya, bagus. Nah ini kita jalan lurus terus. Nanti kalau udah ketemu persimpangan tajam ke kanan ke arah Kecamatan Nanggung, kita ambil kanan. Nah ini kalau kita lihat di depan papan petunjuk tuh, Luwiliang ke depan, lurus terus kemudian Nanggung ke kanan. Nah kita ke arah kanan ya teman-teman. Yang Bobek bilang tadi, kalau udah ketemu ruas kalau udah ketemu persimpangan 2 tajam, nah kita ke kanan. Untuk teman-teman yang berangkat dari Jakarta itu kan datang dari arah yang berlawanan tuh, nanti ke kiri. Nih kita ke kanan ya. Jadi belibet ngomongnya. Tuh kita masuk ke ruas jalan apa nih? Kita cari-cari dulu ini ruas jalan apa nih, tapi arahnya kita ke Kecamatan Nanggung. Nanggung itu berarti nggak besar, nggak kecil, sedang. Nanggung berarti orangnya suka nanggung-nanggung nih. Oke, dari sini kita buka map ya teman-teman. Karena Bobek terus terang ini baru kali pertama juga sih mendengar informasi bahwa jalannya udah bagus. Dan memang Bobek research sedikit, di 6 bulan terakhir itu pemerintahan daerahnya itu udah mulai ngebangun jalan ya kan, udah dibetonin. Ya kita coba cek, kita intip tuh bareng-bareng, jalannya beneran udah bagus apa belum tuh, sampai ke Kebun Tender Malahnya apa enggak. Ayo ikutin terus Bobek. Tuh, selamat datang di Kecamatan Nanggung. Kita udah memasuki wilayah Kecamatan Nanggung nih teman-teman. Nah, setelah memasuki Kecamatan Nanggung tadi, di sini terdapat pom bensin sebelah kiri. Nah, Bobek nggak tahu nih ini pom bensin terakhir atau setelahnya ada lagi. Untuk jarak tempuhnya sendiri dari perbatasan Kecamatan Nanggung tadi, Gapura yang kita lihat, sampai dengan kebun tehnya itu sekitar 33 km. Kalau dilihat dari maps ya teman-teman. Jadi waktu tempuh yang kita butuhin dari sana ke kebun tehnya itu sekitar 1,5 jam
setengah lagi teman-teman. Ini jalan masih lurus terus ya teman-teman. Untuk kondisi jalannya sendiri teman-teman bisa lihat ya, masih relatif ya banyak berlubang ya. Ini kalau teman-teman lihat sebelah kiri ada rest area Saung Gober 76. Tuh, kayaknya kalau ngeres di sini juga enak. Tapi ini sih belum jauh masuk ke dalam Kecamatan Nanggung ya. Jadi kita lanjut lagi lah. Nanggung, jadi Nanggung. Bikin rest area-nya juga Nanggung. Ini kita baru masuk banget nih ke wilayah Kecamatan Nanggung ya. Ya jadi Nanggung. Nah ini di depan ada papan petunjuk kalau teman-teman bisa lihat dan baca. Itu kalau ke Kecamatan Nanggung Cibeber lurus Geopark Pongkor ke kiri. Oh kalau Geopark Pongkor ke kiri nih teman-teman. Kita lurus aja. Posisi kita itu sekarang di Jalan Raya Es Tabrani ya teman-teman. Jadi 6,9 km ke depan kita akan bertemu persimpangan, kita belok kanan tuh, tapi tetap stay di Jalan Raya Es Tabrani. Jadi jalan lurus terus sekitar 6,9 km ke depan. Oke. Yuk lanjut lagi. Nah ini di depan sebelah kanan terdapat pom bensin lagi ya teman-teman. Jadi Bobek udah lihat 2 pom bensin nih, ya kan nih. Jadi jaraknya sebenarnya nggak begitu jauh. Nah ini juga ada persimpangan, kita tetap lurus seperti yang Bobek bilang tadi, tetap lurus di 6,9 km ke depan. Tetap ke arah Kecamatan Nanggung. Yuk, let's go. Wah, cuaca mulai nggak bersahabat nih. Jangan atuh, jangan hujan, nanti hujannya. Udah mulai gerimis. Nah teman-teman, Bobek kemarin itu riset-riset dikit lah mengenai desa wisata Malasari ini. Jadi desa ini itu termasuk salah satu dari 5 desa yang diresmikan memasuki wilayah Taman Nasional Halimun Salak. Jadi memang ada 5 desa tuh. Nah kelima desa ini itu ya yang pertama itu Desa Makassari ya kan, Kiarasari, terus apa lagi tuh Kesepuan apa gitu. Jadi ada 5 desa. Masing-masing desa ini punya identik masing-masing teman-teman. Nah Desa Malasari ini dia itu dikenal dengan kebun teh nirmalanya. Sedangkan Kiarasari itu terkenal dengan curug-curugnya yang bagus loh teman-teman. Untuk Kesepuan ini dia itu terkenal dengan budaya Sunda kunonya. Nah kayaknya asik nih kalau kita bikin season ngunjungin kelima desa ini kali ya teman-teman. Termasuk Baduy itu. Boleh tuh nanti next Bobek bikin season ngunjungin kelima desa ini kali ya. Nah buat teman-teman, wih dari sini aja udah cakep banget tuh. Waduh, embunnya menyelimuti perbukitan. Ini baru awal perjalanan nih. Awal perjalanan memasuki Kecamatan Nanggung, tapi udaranya benar-benar segar. Serasa bener-bener di pedesaan banget. Jadi suasana itu udah mulai berubah nih ketika memasuki Kecamatan Nanggung ya. Nah ini kalau teman-teman di sebelah kanan kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Nah ini kantor kecamatannya teman-teman. Kemudian di sebelahnya ada Puskesmas Poneng Nanggung. Nah ini di sebelah kanan terdapat masjid besar. Kalau teman-teman dalam perjalanan terus udah memasuki waktunya sholat, boleh nih ke sini. Segar banget. Rame juga ya ternyata ya. Nggak rame sih kayaknya karena jalannya kecil ya jadi kelihatan rame. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 masih oke sih ya teman-teman. Masih muat lah 2 mobil. Tuh Indomaret juga ada sebelah kiri.
Nah, ini teman-teman kalau dilihat di sini ada dua persimpangan ya, cabang dua gini, kita tetap lurus ngikutin jalan utamanya. Oke? Nah, di sini juga terdapat papan petunjuk sebelah kiri. Kalau ruas jalan ke kiri itu ke Antam, kalau Ngluit, kalau lurus itu ke Nirmala. Nah, ini teman-temannya. Jadi kita tetap lurus ke arah desa Nirmala, Nirmala atau Malasari. Sebelah kiri ini ada Polsek Nanggung. Kita tetap lurus. Setelah 6 km masuk ke dalam ke arah Kecamatan Nanggung ini, untuk kondisi jalannya ramai lancar ya. Terus untuk kondisi ruas jalannya sendiri relatif berlubang, jadi Bobek belum ketemu nih jalan bagusnya. Tapi overall masih oke sih kalau dilalui motor ya. Tuh, ya ramai lah ya teman-teman. Tapi gradually mungkin perubahan itu bakal kelihatan. Pertanyaannya mulai membaik atau makin jelek. Nah, kita lihat bareng-bareng. Let's go. Penasaran nggak? Aduh. Wih. Suasananya syahdu banget loh. Karena dia ini ya namanya perdesaan ya. Syahdu lah. Perbukitannya teman-teman tuh udah mulai cakep. Tuh, kita tetap ikutin jalan gedenya ya. Oh, tanjakannya. Wih, mantep. Tetap stay di jalan utama. Wih, gaskeun. Bobek tadi perhatiin kayaknya banyak rumah yang terbengkalai ya di pinggir-pinggir jalan ini. Nggak tahu kenapa. Di depan cakep banget loh teman-teman. Wah, gila tuh sawahnya tuh. Aduh, cakep ya. Nyenengin kalau ngelihat pemandangan seperti itu, nyenengin banget bener. Langsung kayak patah gitu loh, dari kita sibuk kerja ya kan, langsung ngelihat view-view seperti itu, rasanya kayak suasana itu berubah drastis. Suasana hati ya berubah drastis banget bener. Kalau Bobek nggak tahu di kata teman-teman. Nah, ketemu persimpangan seperti ini kita ambil kanan ya. Tuh, ambil kanan. Ada sih ada papan petunjuknya ya, ke kanan itu ke Malasari. Ikutin terus jalan utamanya ini loh teman-teman. Point of view-nya teman-teman, persawahan, perbukitan. Aduh. Waduh, hampir ngeliatin pemandangan. Cakep sih. Tuh, ini ketemu persimpangan lagi. Kita tetap nah, ini kalau teman-teman lihat Tegar Beriman semboyannya. Kita tetap lurus ke depan melewati pasar. Ini pasar apa nih? Kita tetap lurus. Oke, pasar sudah dilewatin. Sebelah kanan ada SMK Muhammadiyah 9 Nanggung Bogor. Nih. Ini kita udah
apa namanya itu, jalannya udah mulai berubah ya. Sekarang itu jalan udah beton semua nih. Tuh. Udah beton, udah masuk beton. Wih, di depan, cakep tuh teman-teman. Pom bensin mini nih, ada pom bensin mini. Wih, jalannya udah bagus nih. Sebelah kanan ada sawah. Udaranya seger banget. Syahdu banget teman-teman. Hati-hati, daerah rawan longsor. Aduh, asik banget. Jalannya cakep banget. Untuk kondisi jalan ini bagus ya, seperti yang teman-teman lihat. Cuma memang udah mulai rada sepi nih. Paling ya 3-5 motor adalah tuh, satu motor. Kalau untuk mobil udah nggak ada nih, udah nggak kelihatan, udah mulai nggak kelihatan. Kalau untuk penerangan belum ada ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan kemalaman nih balik dari sini. Tuh, penerangan jalan belum ada nih. Kemarin itu klub bisa dibilang klub enggak sih, jadi Bobek itu punya klub motor namanya Garit. Nah itu di hari Minggu kemarin mereka kesini. Bobek itu nggak bisa karena satu dan lain hal lah ya. Jadi dapat informasi dari mereka, emang jalannya udah bagus sampai ke kebun tehnya. Jadi Bobek penasaran, sekalian mau review ya buat teman-teman. Barangkali ada yang mau touring ke arah Desa Malasari, karena kan desa ini kan termasuk desa wisata ya. Udaranya segar banget, bener. Ada cewek sendiri nih, pakai motor EDV. Wih, dia kayaknya ngevideoin gitu. Sendiri lagi. Aduh, berani banget neng. Tapi kayaknya orang sini kali ya, nggak pakai helm soalnya. Cakep deh kayaknya dah. Cakep nggak tuh, cakep nggak? Wih, lihat nggak ada spion? Waduh, nggak kelihatan. Jangan dong, jangan. Bobek kan udah punya pasangan. Bobek cuman spillin buat temen-temen loh, bukan buat Bobek. Nanti istri Bobek nonton. Tanjakannya, wih, kita gas. Wih, waduh. Ini benar-benar ngebelautan ini mah. Wow. Ngebelautan. Tuh nggak ada orang. Ada satu nih. Apa itu? Kayu. Orang motong kayu. Wih, motornya juga bagus-bagus walaupun di desa ya. PCX terbaru juga ada. Tuh, ngebelautan banget kan? Udah mulai. Nah teman-teman, sekadar informasi untuk apa namanya itu, ketinggian desa wisata Malasari ini, atau lebih tepatnya kebun teh Nirmala itu berada di 1800 mdpl deh. 1800 sampai 1900 mdpl. Jadi udah lumayan tinggi. Ini aja adem banget loh. Jadi
suasananya bener-bener dingin. Ini baru di mana gitu, belum sampai nih, tapi suasananya dingin banget, udaranya dingin banget. Mudah-mudahan cuaca bersahabat. Ini sih udah mulai gerimis. Udah gerimis aja, gerimis berhenti sampai ke kebun teh. Izinin Bobek sampai ke kebun tehnya aja dulu, ya kan, sampai rumah deh. Habis kebun teh sampai balik, jangan hujan dulu. Ini mah ngebelautan banget. Penerangan gak ada sama sekali nih kalau malam. Hanya mengandalkan penerangan dari motor kita sendiri. Jadi saran Bobek, jangan malam, jangan kemalaman. Jangan terlena. Tuh, ini bener-bener ngebelah hutan. Yang seperti Bobek bilang tadi, ya kalau mau ke kebun teh dengan sensasi ngebelah hutan, ya kesini. Tuh, kalau bisa sih bareng teman-teman, ya kan. Widih, gila cakep bener. Bobek mau videoin. Gila. Cakep banget ya. Waduh, bentangan sawahnya tuh teman-teman. Oh, tuh, lihat nggak? Nah, kita sudah sampai di gerbang. Selamat datang Desa Wisata Malasari. Oke, gila, cakep bener. Nah, ini kan terdapat papan petunjuk di depan. Kalau Malasari ke kiri, kalau Kiarasari ke kanan. Nah, ini kan ke kanan ini Kiarasari, kita ke kiri nih. Tuh, kita menuju Desa Malasari. Ini tempat rest nih. Ada gorengan, ada itu. Nanti baliknya kita ke sana kali ya. Soalnya masih pagi, masih jam 10. Tadi Bobek berangkat juga sarapan sih. Nanti baliknya kita ngopi di sana. Kita sampein dulu ke kebun tehnya, oke? Gila. Cakep. Woi. Licin teman-teman. Hati-hati. Nah, ini terdapat curug kembar. Nah, sebelah kiri ini kalau teman-teman mau sekalian main ke curug, sini. Kita lurus lagi. Ini nih yang hutan panjang kali ya. Ini hutan banget ini. Nah, ini ada curug lagi nih sebelah kiri. Namanya Curug Antin. Tuh. Nah, kita sudah sampai di dua gerbang. Ini kalau teman-teman baca, ini selamat datang di Taman Nasional Gunung Halimun. Kalau yang lurus ini kemana nih? Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ini ke arah Wilujeng Sumping. Di lembur bersejarah Desa Malasari. Nah, kita ke kanan ya. Kita ke arah Taman Nasional Gunung Halimun. Oke. Mohon maaf kepada para wisata Desa
Wisata Malasari demi keamanan Curug Sawer ditutup sementara. Tuh, ini kita foto dulu kali ya. Ini kalau teman-teman baca ya kan, ntar kita zoom dulu ya. Tuh, itu kebaca nggak? Ada aktivitas hutan halimunnya itu ada jungle trekking, canopy trail. Kemudian untuk curugnya sendiri itu ada Curug Sawer, Citamiang, Batu Gampar, Piit, Macan ya. Terus apalagi tuh, untuk kolam renang juga ada nih, ground camping juga ada nih, Kampung Ciwelen, Danau Cisangku, ya kan? Apalagi tuh, untuk perkebunan teh Nirmala ada, perkebunan bunga ros ada. Kita lanjut lagi. Wih, tuh lihat tuh, waduh, cakep bener tuh. Beton nih, ketemu beton. Itu gerbang apa tuh? Oh, ini gerbang. Selamat datang daerah latihan latihan tempur kali ya. Latpur Jungle Warfare Corps Brimob Polri. Kita ambil foto dulu kali ya. Cakep nih kayaknya nih. Ada macannya. Oke, setelah ambil foto kita lanjut lagi, lurus terus. Kita ikutin jalan betonnya. Tuh ada apa tuh? PT Sumi Asi, batas kebun perkebunan teh Nirmala. Mantap tuh. Wah, ini mah enak banget ini di sini. Ya apa nih? Oh, ini markas Brimob. Tuh apa tuh? Korps Brimob, Satuan Latihan Brimob. Tuh. Markas Brimob. Kuat terbentuk atau hancur terlupakan. Widih, cakep. Cakep. Begitu sudah sampai di perkebunan tehnya nih. Selamat datang di PT Sumi Asi Perkebunan Teh Nirmala. Waduh, cakep bener. Alhamdulillah kita sudah sampai. Kita cari spot enak nih buat istirahat. Widih. Wah, asik banget bener. Nyenengin banget. Wah. Widih, wah gila. Hamparannya teman-teman dari sini kelihatan banget. Wih, ini ada rombongan touring juga nih kayaknya. Wih, rame nih. Ini apa nih? Tentu kampung. Perkampungannya. Ini aduh. Ini Kampung Malani Desa Malasari. Selamat datang di Kampung Malani Desa Malasari. Waduh. Tuh ada ini. Ada kampung Malani Desa. Mending di sini apa di sana ya? Kita minum dulu lah sini, ngopi gitu, ya kan? Malani Desa Malasari. Nah, kita rehat dulu sejenak sambil ngopi-ngopi. Tuh di sini juga ya. Oke, sekarang kita sudah di penghujung video. Bobek sudah di Kampung Malani Desa Malasari.
kayaknya cukup deh sampai sini kita review kondisi jalannya ya. Overall untuk kondisi jalan dari mana tuh? Dari gerbang memasuki Kecamatan Nanggung itu overall oke. Jalannya relatif bagus. Ya paling beberapa titik memang ada sih yang rusak, tapi secara keseluruhan itu udah bagus. Udah beton, udah sampai ke buntainya beton. Cakep. Untuk view-nya ya teman-teman bisa lihat di video, cakep bener. Apa lagi ya? Untuk informasi mengenai apa namanya itu Desa Malani ini sendiri, ini masih masuk Kabupaten Bogor Bu ya? Secara administratif masih Bogor Bu ya? Oh, tapi kesana dikit udah Sukabumi Bu ya? Ini udah perbatasan Bu ya? Iya. Oh. Ya udah Bobek mau closing. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat.